Selamat malam. Malam ini kita akan menengok ke balik gemerlapnya dunia modern kita. Pernahkah Anda berhenti sejenak dan bertanya-tanya, dari mana sih semua teknologi canggih yang kita nikmati ini benar-benar berasal? Dan pertanyaan ini bukan pertanyaan iseng loh. Ini adalah jantung dari sebuah, ya sebut saja, narasi alternatif. Sebuah narasi yang menantang semua yang kita kira kita tahu tentang sejarah inovasi dan memaksa kita untuk melihat kembali asal-usul kejeniusan kita sendiri. Jadi dari mana cerita alternatif ini berasal? Nah, sebagian besar jejaknya mengarah ke satu orang, Letnan Kolonel Philip J. Corso. Dalam bukunya, The Day After Roswell, dia membuat sebuah klaim yang luar biasa, bahwa setelah insiden tahun 1947, Pentagon diam-diam menjalankan program untuk membongkar dan meniru teknologi alien. Oke, dan disinilah kita sampai pada inti perdebatan. Coba lihat tabel ini. Di satu sisi ada klaim-klaim dari Corso, sirkuit terpadu, serat optik, Kevlar, semuanya konon berasal dari puing-puing Roswell. Tapi di sisi lain, ada catatan sejarah, dokumen yang rapi yang menunjuk ke nama-nama penemu, tanggal dan tempat yang sangat manusiawi. Jadi, mari kita kupas satu persatu ya. Kita masuk ke bagian pertama penyelidikan kita yang kita sebut kotoran kejeniusan. Kenapa kotoran? Karena kita akan lihat bahwa proses penemuan itu jarang sekali bersih dan rapi. Malah sebaliknya, penuh dengan kegagalan, kebetulan, dan kegigihan yang luar biasa. Kita mulai dengan pertanyaan pertama dari kantong surat global kita. Kali ini dari Silas. Dia bertanya soal kain super itu. Kain dari seragam alien yang konon nggak bisa disobek, nggak bisa ditembus. Nah, menurut Corso, ini jelas teknologi luar angkasa. Tapi cerita yang sebenarnya justru dimulai bukan dari bintang-bintang, melainkan dari sebuah kegagalan di laboratorium. Bayangkan ini, sebuah larutan kimia yang aneh, keruh, tipis, dan berawan. Semua ciri-ciri eksperimen yang gagal total. Sesuatu yang biasanya akan langsung, dibuang begitu saja ke wastafel. Saking anehnya, teknisi lab yang disuruh memintal serat dari larutan ini awalnya menolak mentah-mentah. Dia yakin larutan ini cuma akan merusak mesin pintal yang mahal. Bayangkan, ada perdebatan, ada keraguan, momen yang sangat manusiawi kan? Jauh banget dari citra cetak biru alien yang katanya sempurna. Dan inilah pahlawan dari cerita ini. Stephanie Kwolek, seorang ahli kimia di DuPont. Dialah yang memaksa, yang bersikeras, ayo coba saja dulu. Dan dari larutan yang gagal itu, lahirlah serat yang 5 kali lebih kuat dari baja. Bukan dari seragam alien, tapi dari intuisi dan kegigihan seorang wanita yang melihat keajaiban di dalam sebuah kekeruhan. Namanya Kevlar. Oke, lanjut ke misteri berikutnya. Ada pertanyaan dari Elena di Tokyo. Dia penasaran soal logam memori. Ingat kan, puing-puing Roswell yang katanya kalau diremas bisa kembali ke bentuk semula. Nah, ini kan kedengarannya canggih banget. Bukti dari dunia lain mungkin. Kenyataannya, momen ahaknya justru jauh dari kesan rahasia dan canggih. Bayangin aja sebuah rapat laboratorium yang biasa. Di tahun 1961, seorang ilmuwan lagi pamerin sepotong logam baru yang bisa ditekuk-tekuk. Lalu ada rekannya yang iseng banget, memanaskan logam itu pakai pemantik pipanya. Dan logam itu namanya nitinol. Namanya sendiri sebenarnya udah jadi petunjuk besar. Itu bukan nama sandi proyek alien, itu cuma singkatan dari tempat kelahirannya, Laboratorium Persenjataan Angkatan Laut. Ditemukan oleh William J. Bueller saat lagi mencari bahan untuk ujung rudal. Jadi ini murni lahir dari kebutuhan militer dan sedikit keisengan. Oke, sekarang kita pindah ke salah satu teknologi yang visualnya paling asing bagi kita semua. Teknologi siluman atau stealth. Ini dia nih pertanyaan umum yang sering muncul. F-117 Nighthawk itu kan bentuknya aneh banget, kayak UFO, nggak mungkin kita yang desain. Corso sendiri bilang bentuknya itu diinspirasi dari pesawat Roswell. Tapi, jejak dokumennya justru mengarah ke tempat yang sangat berbeda. Kenyataannya, teknologi stealth ini bukan hadiah yang turun dari langit dalam semalam. Ini adalah proses yang panjang, puluhan tahun. Dan anehnya, semuanya berawal di tahun 1962, dari sebuah makalah matematika yang ditulis fisikawan Soviet, yang lucunya diabaikan oleh negaranya sendiri. Bertahun-tahun kemudian, para insinyur di Lockheed nemuin makalah itu dan sadar, wah ini dia. Mereka pun mulai proyek yang hasilnya sebuah prototipe yang saking gak stabilnya sampai dijuluki berlian tanpa harapan. Dan coba lihat gambar ini. Ini gambaran yang sempurna banget. Awal mula dari teknologi asing ini bukanlah pesawat logam canggih, tapi sebuah model dari kayu yang ditaruh di atas tiang di tengah gurun.
Saking canggihnya desain bentuknya, mereka malah pusing mikirin tiang penyangganya, karena pantulan radar dari tiang itu sendiri jadi masalah. Ini kan jelas kisah trial and error, bukan rekayasa balik dari teknologi jadi. Jadi, setelah kita melihat beberapa contoh ini, kita dihadapkan pada dua narasi yang sangat bertolak belakang tentang dari mana teknologi modern kita berasal. Di satu sisi, ada narasi yang terlalu bersih. Cetak biru sempurna, artefak tanpa cacat, teknologi yang seolah-olah diberikan begitu saja. Tapi di sisi lain, ada kenyataan yang lebih berantakan. Realitas kejeniusan manusia yang penuh dengan apa yang kita sebut kotoran, makalah matematika Rusia yang diabaikan, larutan kimia yang dianggap gagal, keisengan dengan pemantik pipa, dan model kayu jelek di atas tiang. Dan disinilah poin utamanya. Catatan sejarah inovasi manusia itu nggak pernah bersih, nggak pernah steril. Justru ketidaksempurnaan itu, kotoran itulah yang menjadi bukti keasliannya. Cerita-cerita ini menunjukkan kalau terobosan besar itu seringnya lahir bukan dari rencana matang, tapi dari proses yang berantakan, frustrasi, dan kadang-kadang, keberuntungan belaka. Ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang perlu kita renungkan bersama. Mana sebenarnya kisah yang lebih hebat? Mendapatkan cetak biru sempurna dari bintang-bintang? Atau menemukan kejeniusan yang tidak sempurna di dalam kesalahan-kesalahan kita sendiri? Mungkin, keajaiban yang sesungguhnya bukanlah tentang menerima teknologi dari langit, tapi tentang kegigihan manusia yang luar biasa, yang bisa mengubah kegagalan, kecelakaan, dan makalah yang terlupakan menjadi lompatan besar bagi peradaban kita. Mungkin, kisah yang paling luar biasa bukanlah yang turun dari langit, tapi kisah yang kita bangun sendiri, dari bawah ke atas.